Saudara, saya mengetahui apakah ada jalan terang menuju amandemen Undang-Undang 1945 menuju presiden yang diubah dari 2 menjadi 3 periode. Di hadapan saya sudah ada pengajar sekolah hukum, jentra yang juga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Bibip, terima kasih. Terima kasih. 2 periode menjadi 3 periode. Ya. Mungkinkah itu berubah? Mungkin. Ada jalan menuju ke sana? Ada, yaitu dengan melakukan amandemen sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar. Pasal 37 itu bilang, usulan itu bisa diajukan oleh minimum 1/3 dari total jumlah anggota MPR gitu ya. Nanti kalau sudah masuk, dibahas, persetujuannya baru setengah plus 1 begitu. Artinya, domainnya, kekuasaannya, usulannya hanya perlu dari anggota MPR aja yang merupakan anggota DPR dan DPD. Betul. Sebenarnya tidak ada juga misalnya mereka akan bertanya dulu kepada presiden, gitu. Tidak ada. Nggak ada. Pasal Bertanya 3, kepada publik, ada keharusan? Keharusan kalau di situ juga tidak ada. Tidak ada. Pertanyaannya begini, MPR selalu akan mengatakan begini, ini merupakan aspirasi dari masyarakat. Ketika merupakan aspirasi dari masyarakat, maka ini perlu kemudian diubah, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya pernah mewawancarai salah satu wakil ketua MPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Jazilul Fawait, yang mengatakan bahwa perubahan dari 2 menjadi 3 periode itu bisa dilakukan kalau disetujui oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dari mana mengetahui itu? Mengetahui itu adalah cerminan dari fraksi-fraksi di MPR. Mungkinkah itu? Benarkah itu? Kita harus kritis untuk melihat cara mereka mengetahui itu apa. Karena tidak bisa diasumsikan hal-hal seperti itu. Dulu waktu konsep demokrasi perwakilan baru saja dirumuskan oleh para filsuf, kan konteksnya negara kecil begitu ya, Yunani kuno, negara polis gitu. Nah sekarang kita berbicara soal 1 kursi saja harganya bisa ratusan ribu masyarakat kan begitu ya. Dan bagaimana, apakah metodenya mereka mewawancara 1 demi 1? Anda mau nggak periode presiden menjadi 3 kali? Kan hal itu sebenarnya tidak pernah dilakukan. Jadi hanya berasumsi mungkin berdasarkan apa yang diperbincangkan di warung kopi atau media sosial begitu. Maka pasti akan bias. Seorang anggota DPR dari misalnya partainya PDIP, dia sudah berpikirnya dengan cara pandang partainya. Dari PKB akan berpikir cara pandang PKB dan seterusnya. Begitu ya, padahal ketika dia menjadi anggota DPR, harusnya dia mewakili semua masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, itu yang tidak pernah bisa dikualifikasi dengan baik. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 kapan boleh dilakukan atau kapan layaknya dilakukan? Menurut teori atau menurut pasal nih? Menurut kepatutan. Kepatutan. Nah ini nggak, soalnya ini perbenturannya selalu. Oke. Jadi tidak ada aturan yang jelas mengatur kapan boleh atau tidak bolehnya Undang-Undang Dasar 45 itu diubah. Tidak ada. Tidak ada. Karena begini yang harus dipahami juga. Kalau kita hanya melihat pasal sebagai benda mati, teks yang bisa dibaca oleh semua orang, memang hanya sejauh itulah konstitusi bisa mengatur. Namun kita kan berbicara hukum tata negara, politik. Biasanya, lazimnya, amandemen itu dilakukan pada saat ada situasi luar biasa di sebuah negara. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Mungkinkah situasi genting itu dianggap karena gini, alasan diubahnya jabatan presiden dari 2 menjadi 3 periode adalah karena kesinambungan ekonomi, itu yang pertama. Kalau 3 periode maka akan lebih banyak lagi nilai positif yang bisa diambil. Itu versi yang kemudian mendukung perubahan menjadi 3 periode. Artinya kalau tidak 3 periode maka ada situasi kegentingan, ada kedaruratan, yaitu soal pembangunan ekonomi yang nggak naik-naik. Ya. Bolehkah itu dianggap sebagai situasi genting atau darurat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45? Kalau menurut saya tidak. Yang dimaksud dengan situasi luar biasa itu kalau misalnya pergantian pemerintahan dengan cara yang tidak biasa, seperti reformasi itu misalnya ya, waktu Soeharto mundur. Atau waktu reformasi. Itu memang situasinya sangat khusus. Tapi kalau masalahnya adalah kesinambungan ekonomi dan lain sebagainya, itu bukan situasi luar biasa. Amandemen itu dibutuhkan ketika ternyata konstitusi sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Ibaratnya kalau tidak ada amandemen, maka besok negara bisa runtuh lah, begitu kira-kira. Nah situasi itu yang menurut saya tidak ada. Tiba-tiba elit bilang, oh saya mau 3 periode. Ini yang harusnya dicegah dari awal. Tapi itu balik lagi, itu balik ke subjektivitas masing-masing orang. Karena bisa jadi itu dianggap genting, bisa juga tidak. Karena tidak ada garis yang jelas. Itu sayangnya begitu, betul. Ya. Saya ingin tanya sekarang ke Mbak Bibip. Lebih baik 2 periode atau 3 periode? Apa alasannya? Lebih baik 2 periode. Karena kecenderungannya seseorang yang duduk di suatu kekuasaan secara terlalu lama, itu ada kecenderungan abuse of power juga.
Jangan lupa bahwa kita juga butuh regenerasi kepemimpinan. Kalau tidak diganti-ganti 3 periode, berarti akan lebih lama lagi suatu generasi menduduki jabatan-jabatan penting. Generasi di bawahnya tidak kunjung naik gitu. Itu alasan keduanya. Tapi alasan pertamanya itu saya kira yang sangat penting. Power tends to corrupt. Power tends to corrupt, dan itu real sebenarnya ya. Ketika kita melihat kekuasaan presiden, di sekitarnya itu ada elit politik yang juga sedang bergantung pada si presiden. Nah, jadi yang tend to corrupt-nya itu sebenarnya keseluruhan elit itu akan terus-menerus bisa mengisap apa yang mereka bisa manfaatkan pada saat itu gitu. Menurut Anda, apa yang terjadi saat ini adalah wacana omong kosong, wacana yang mustahil untuk dilakukan, atau memang bisa jadi memang ada rencana untuk ke sana? Bisa jadi ada rencana ke sana. Dasarnya? Karena begini ya, yang pertama saya kira bahwa Pak Jokowi sudah menyatakan tidak setuju. Kita harus ingat bahwa secara prosedural pun Pak Jokowi memang tidak akan dimintai pendapat dalam sebuah proses amandemen. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira kita juga tidak bisa naif bahwa ketika seseorang mengatakan sesuatu, sebenarnya bisa terjadi di belakangnya ada manuver-manuver yang menjalankan hal yang berbeda, yang punya kepentingan supaya Pak Jokowi juga ada di situ terus. Dan bukan mustahil, mereka lah yang sebenarnya melakukan manuver-manuver ini. Jadi ini murni dari parlemen, meskipun ya kekuasaan bisa juga mempengaruhi, bisa juga tidak. Ya. Baik. Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Hukum Jentera dan juga pakar hukum tata negara. Terima kasih, Pak Bivit. Sama-sama.